Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M.I. Nurdin. Saya akan mempresentasikan kimia analisa gravimetri. Analisis gravimetri adalah proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Gravimetri adalah pemeriksaan jumlah zat dengan cara penimbangan hasil reaksi pengendapan. Gravimetri adalah metode analisis kuantitatif unsur atau senyawa berdasarkan bobotnya yang diawali dengan pengendapan dan diikuti dengan pemisahan dan pemanasan endapan dan diakhiri dengan penimbangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, unsur atau senyawa yang ditentukan harus terendap secara sempurna. Yang kedua, bentuk endapan yang ditimbang harus diketahui dengan pasti rumus molekulnya. Yang ketiga, endapan yang diperoleh harus murni dan mudah ditimbang. Dalam analisis gravimetri meliputi beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, pelarut sampel untuk sampel padat. Yang kedua, pembentukan endapan dengan menambahkan pengendap secara berlebih agar semua unsur senyawa diendapkan oleh reaksi pengendapan dilakukan pada suhu tertentu dan pH tertentu, yang merupakan kondisi optimum reaksi pengendapan. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting. Yang ketiga, penyaringan endapan. Yang keempat, penyucian endapan dengan cara menyiram endapan di dalam. Yang kelima, penyaring dengan larutan tertentu. Yang keenam, pengeringan endapan sampai mencapai berat konstan. Yang ketujuh, penimbangan endapan. Yang kedelapan, perhitungan. Kelebihan dan kekurangan gravimetri. Kelebihan. Yang pertama, mudah dilakukan. Yang kedua, pengotor dalam sampel dapat diketahui. Yang ketiga, sensitif. Yang keempat, hasilnya analisisnya akurat dan spesifik. Kekurangannya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Analisis gravimetri dapat dilakukan dengan cara yang pertama pengendapan, yang kedua penguapan, yang ketiga elektrolisis. Pengendapan, metode penguapan senyawa yang dihasilkan haruslah mempunyai kelarutan yang sangat kecil sehingga dapat mengendap kembali. Sampel dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar daripada pori-pori alat nyaring atau kertas saring. Kemudian, endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Hal ini dilakukan untuk melarutkan pengotor yang terdapat di permukaan endapan dan memaksimalkan endapan. Endapan yang terbentuk dikeringkan dengan suhu 100 sampai 130 Celcius atau dipijarkan sampai suhu 800 Celcius tergantung suhu dekomposisi dari analit. Penambahan reagen dilakukan secara berlebihan untuk memperkecil kelarutan produk yang diinginkan. Pembentukan endapan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu endapan yang dibentuk dengan reaksi antara analit dengan suatu reaksi. Endapan biasanya berupa senyawa, baik kation maupun anion. Dari analit mungkin diendapkan, bahan pengendapannya organik mungkin pula organik. Cara inilah yang biasa disebut dengan gravimetri. Endapan dibentuk dengan cara elektrokimia. Dengan perkataan lain, analit dielektrolisa sehingga terjadi logam sebagai endapan. Cara ini biasa disebut dengan elektrogravimetri. Penguapan digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air atau hidrat dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel basah. Berat sampel sebelum dipanaskan merupakan berat senyawa dan berat air kristal yang menguap. Pemanasan untuk menguapkan air kristal adalah 110 sampai 130 Celcius. Garam-garam anorganik banyak bersifat higroskopis, sehingga dapat ditentukan kadar hidrat atau air yang terikat sebagai kristal. Elektrolisis. Metode ini dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Cara elektrolisis dapat dilakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah.
Selanjutnya, ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misal, mengendapkan tembaga larut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Faktor yang mempengaruhi ukuran endapan. Yang pertama, pH rendah. Yang kedua, kesetimbangan larutan meningkat. Dilakukan pemanasan larutan atau suhu ditingkatkan. Yang ketiga, konsentrasi menurun, dilakukan pengendapan dari larutan encer. Yang keempat, penambahan reagen sedikit demi sedikit disertai dengan pengadukan. Suatu analisis gravimetri dilakukan apabila kadar analit yang terdapat dalam sampel relatif besar sehingga dapat diendapkan dan ditimbang. Sampel yang dapat dianalisis dengan metode gravimetri dapat berupa sampel padat maupun sampel cair. Proses yang dapat mengakibatkan pengontoran endapan. Kompresivitasi. Ikut mengendapnya 2 atau lebih jet pada waktu yang sama. Larutan padat. 2 zat padat larut satu sama lain membentuk larutan padat. Absorpsi. Pada permukaan dari partikel endapan terdapat gugusan aktif yang dapat mengikat zat yang sebenarnya tidak dapat mengendap. Pulsi. Ikut mengendapnya kotoran yang terperangkap di bagian dalam dari partikel endapan. Presipitasi. Endapan semua dikotori oleh endapan zat lain yang terbentuk kemudian. Perhitungan gravimetri. Bila endapan ini dapat ada analit yang dikehendaki, maka 100% analit sama dengan berat analit dibagi berat sampel dikali 100%. Biasanya, endapan yang didapat mengandung analit bersama dengan unsur lain. Untuk itu, berat analit ditentukan dengan faktor gravimetri. Faktor gravimetri yaitu sama dengan AR atau MR senyawa yang ditentukan dibagi MR senyawa bentuk timbang. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.